Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Irfani Aziz. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengertian dari penelitian. Kerlinger berpendapat bahwa penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Sedangkan menurut Macmillan dan Schumacher, penelitian adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berikutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagi peneliti sendiri dan bagi masyarakat. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi, untuk pengabdian masyarakat, dan untuk pengalamannya sendiri. Yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat, yaitu dapat membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan program yang dirancangkan oleh sebuah dinas atau instansi maupun kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian sendiri itu di sini ada 5, yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian campuran, penelitian eksperimen, dan penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini mempunyai sifat yang deskriptif. Penelitian ini lebih cenderung untuk menggunakan analisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini, proses dan makna lebih banyak menggunakan landasan teori sebagai panduannya untuk fokus pada penelitian yang berdasarkan pada fakta yang berada pada lapangan. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif, yaitu merupakan penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan teori hipotesis yang memiliki kaitan dengan fenomena-fenomena alam. Yang ketiga yaitu fenomena eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bersifat coba-coba. Kata eksperimen sendiri mungkin sudah tidak asing lagi sejak sekolah dasar hingga saat ini. Istilah eksperimen sudah dikenalkan, misalnya saja eksperimen membuat roket dari botol bekas dan lainnya. Eksperimen yang bersifat coba-coba ini tujuannya yaitu untuk menguji sebuah hipotesis atau untuk mengenali adanya hubungan sebab dan akibat dengan tujuan tertentu. Yang keempat adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian deskriptif lebih fokus pada menjelaskan objek penelitiannya, sehingga penelitian ini akan menghasilkan jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi. Yang terakhir yaitu adalah penelitian campuran, yaitu merupakan penelitian yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian campuran ini lebih kompleks dibandingkan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, karena pada penelitian ini tidak hanya mengumpulkan dan menganalisis data, namun juga melibatkan fungsi-fungsi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang berikutnya yaitu adalah ciri-ciri dari penelitian. Ciri-ciri penelitian itu ada 4. Yang pertama, bersifat sistematis dan logis. Yang kedua yaitu bersifat ilmiah. Yang ketiga, bersifat efisien dan bermanfaat. Yang keempat yaitu analisis penelitian harus dilakukan dan dibuktikan serta dijelaskan. Yang pertama itu bersifat sistematis dan logis. Penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan serta dibuat secara logis dengan tidak memanipulasi data apapun di dalamnya. Yang kedua yaitu bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu bersifat efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami oleh banyak kalangan serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Yang keempat yaitu analisis penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Yang berikutnya adalah proses penelitian. Proses penelitian ada 6 proses. Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan penelitian, mendesain penelitian, sampling, pengumpulan data, analisis data, serta kesimpulan dan pelaporan data. Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan penelitian. Sebelum kita memulai proses penelitian, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menemukan tujuan yang ingin kita temukan atau goal. Karena jika hal ini tidak dilakukan, kita akan kesulitan mencapai proses selanjutnya. Yang kedua yaitu mendesain penelitian. Setelah kita menemukan apa tujuan dan sasaran dalam proses penelitian kita, kemudian menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa aja yang akan kita sertakan dalam desain. Yang ketiga yaitu sampling. Sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah menentukan desain apa saja yang ingin digunakan. Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar mencipul hasil orang, tapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut agar kita bisa menambahkan referensi dan ide dalam proses penelitian desain ini. Yang keempat yaitu melakukan pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Teknik yang digunakan bisa apa saja dan membutuhkan banyak referensi guna membantu penelitian yang sedang kita lakukan. Yang kelima yaitu analisis data. Setelah mengambil data yang dibutuhkan, maka kita menganalisa data tersebut. Apakah data ini yang kita inginkan, atau data ini bisa saja salah, dan lain sebagainya. Analisa terhadap data yang sudah kita kumpulkan ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika tidak, maka bisa saja terjadi kesalahan di dalam informasi tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan pelaporan. Setelah selesai mengumpulkan dan menganalisa informasi, selanjutnya kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut atau dapat cross check lagi oleh anggota tim yang lain sehingga mendapat persetujuan dan pendapat yang sama. Mungkin sekian penjelasan saya tentang dasar-dasar metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.